Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fulgensia Hala, NIM 19225 11031. Kelas A semester 4, program studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Pak Sarul SPD MPD, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Sosiologi. Di sini saya ditugaskan untuk membuat proposal penelitian yang berjudul Identifikasi rendahnya disiplin belajar siswa di kelas 10 SMK Negeri Cianas. Jadi di sini yang pertama saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka, tinjauan tentang kedisiplinan, tinjauan tentang siswa, tujuan penyebab rendahnya kedisiplinan siswa. Bab 3 metode penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, dan analisis data. Di sini yang pertama bab 1 pendahuluan latar belakang. Di sini yang kita tahu bahwa pendidikan itu adalah upaya sadar untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang dapat dimiliki oleh manusia. Pendidikan itu juga dapat merupakan salah satu instrumen yang paling utama dan dalam meningkatkan segenap potensi anak-anak bangsa yang sangat berkualitas. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu sangatlah penting bagi seorang anak. Adapun berbagai partisipasi yang dari keluarga maupun dari masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bagi anak dalam mengembangkan potensi di dalam pendidikan tersebut. Sebagai orang tua harus memotivasi dan mendukung anak-anak agar anak dapat mengembangkan pengetahuannya. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat saya mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana siswa sekolah menengah atas yang masih kurang disiplin dalam mentaati peraturan yang telah diterapkan di sekolah. Yang kedua, bagaimana siswa kelas 11 SMK Negeri Cianas yang beribu sendiri pada saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketiga, bagaimana 6 siswa kelas 11 SMK Negeri Cianas yang telah memperhatikan sikap kurang disiplin dalam mentaati peraturan yang telah diterapkan di sekolah. Yang keempat, bagaimana perhatian 6 siswa kelas 11 SMK Negeri Cianas kurang fokus disiplin pembelajaran dan tidak memperhatikan guru yang sedang memberikan materi di depan. Dan yang keempat, bagaimana penyebab rendahnya kedisiplinan 6 siswa tersebut. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumus yang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kedisiplinan 6 siswa kelas 11 SMK Negeri Cianas dan dapat mengetahui tujuan disiplin tersebut. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kedisiplinan 6 siswa kelas 11 SMK Negeri Cianas. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kedisiplinan 6 siswa kelas 11 SMK Negeri Cianas. 2. Bagi guru, yang dapat digunakan oleh guru untuk dapat mendampingi dan dapat membantu meningkatkan kedisiplinan siswa tersebut. Ketiga, bagi kepala sekolah, dapat memberikan masukan kepada sekolah terhadap kedisiplinan siswanya. Yang kedua, masuk pada bab kedua, tinjauan pustaka. Di sini kita akan mengetahui tentang pengertian kedisiplinan. Jadi istilah disiplin adalah di mana siswa harus dapat melakukan sesuatu hal dengan tepat waktu atau sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Saya ambil contoh paling dekat, disiplin dalam mengerjakan tugas kelompok atau tugas individu dan lain-lain sebagainya. Di sini menurut salah satu para ahli, Maria Jewanta, istilah disiplin diturunkan dari kata Latin. Disiplin yang berkaitan langsung dengan dua istilah, yaitu discere, atau belajar, dan disciplos, murid. Disiplin dapat berarti apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada murid. Oleh sebab itu, disiplin berarti cabang ilmu tertentu seperti dalam istilah disiplin ilmiah. Berikut unsur-unsur pokok disiplin.
Di sini menurut salah satu para ahli yaitu Emil Durkheim pada tahun 1990, dia berpendapat bahwa ada dua unsur yang semangat disiplin. Yang pertama, keinginan akan adanya keteraturan. Karena kewajiban dalam keadaan yang sama akan selalu sama, dan karena kondisi-kondisi pokok kehidupan banyak yang telah pasti dan berlaku setiap orang, misalnya jenis kelamin, status pekerjaan, dan situasi sosial, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, semangat disiplin mengandung apa yang disebut keinginan yang tidak berlebih-lebihan dan penguasaan diri. Selanjutnya, penyebab rendahnya disiplin. Terdapat ada beberapa hal yang telah dapat merusak kedisiplinan yang terjadi pada anak di lingkungan sekolah. Jadi di sini menurut salah satu para ahli, Mahmud Yunus pada tahun 1961, sebab-sebab rendahnya disiplin atau peraturan sekolah banyak sekali, di antaranya yang pertama, lemahnya kepribadian guru. Lemah kepribadian guru adalah sebab yang terbesar bagi rusaknya disiplin sekolah. Karena guru tidak lagi mempunyai kewibawaan dan tidak disegani oleh murid-murid. Guru yang lemah itu tidak pernah dapat disegani oleh anak-anak karena mungkin guru tersebut tidak lagi mempunyai berwibawa. Jadi mulai dari situlah anak-anak mulai menghindar atau tidak suka kepada guru tersebut. Kedua, kekurangan pendidikan kurangnya pendidikan rumah tangga. Anak-anak yang telah masuk ke sekolah tidak pernah dapat pendidikan dari rumah tangga. Sedangkan mereka tidak mengetahui disiplin atau peraturan karena kurang mendapatkan pendidikan yang baik, sekolah dan adat kebiasaan yang baik dalam sekolah. Sebab itu guru harus tetap berusaha agar dapat memperbaiki keteladanan ibu bapa yang tidak dapat mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Berikut kebencian murid-murid terhadap pekerjaan sekolah. Kebencian murid-murid adalah salah satu sebab rusaknya disiplin sekolah. Jadi ketika guru memberikan tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu, mulai dari situlah anak-anak yang tidak menerimanya karena itu adalah kurang disiplin anak tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan disiplin. Jadi di sini ada beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin kelas. Yang pertama, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru. Pribadi guru mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang efektif. Guru yang membiarkan peserta didik berbuat salah, tidak suka kepada siswa, lebih mementingkan mata pelajaran daripada siswanya. Kurang menghargai peserta didik, kurang senang, kurang rasa humor, akan mengalami banyak gangguan dalam kelas. Jadi di sini hal-hal yang berikut yang dapat menentukan disiplin kelas terganggu. Yang pertama, aktivitas yang kurang tepat untuk saat atau keadaan tertentu. Yang kedua, kata-kata sindiran tajam menunjukkan rasa malu peserta didik dan lain-lain sebagainya. Terusnya, masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik. Ketidakteraturan selama proses belajar mengajar dapat disebabkan juga oleh masalah yang ditimbulkan oleh siswa. Siswa biasanya cepat memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan untuk berbuat tidak disiplin. Banyak dari mereka yang tidak suka atau benci terhadap sekolah. Hal ini dipersepsi dari adanya sekolah yang tidak memberi kepuasan kepada semua harapan. Masalah yang ditimbulkan lingkungan. Lingkungan atau tidak langsung lingkungan, situasi atau kondisi yang mengelilingi peserta didik merupakan masalah yang potensial menimbulkan terjadinya gangguan disiplin kelas. Lingkungan, situasi atau kondisi tersebut adalah yang pertama, lingkungan rumah atau keluarga seperti kurang perhatian, ketidakteraturan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lingkungan atau situasi tempat tinggal seperti kelemahan guru, kelemahan kurikulum, kelemahan manajemen kelas, dan lain-lain sebagainya. Situasi sekolah, hari-hari pertama dan hari-hari akhir sekolah atau akan libur atau sesudah libur, pergantian pelajaran, pergantian guru, dan lain-lain sebagainya. Seterusnya, bentuk-bentuk kedisiplinan.
Menurut salah satu ahli yaitu Muhammad Rasman pada tahun 1997, peraturan menunjukkan pada patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus dipenuhi oleh siswa. Misalnya, siswa harus mendengarkan dengan baik apa yang sedang dikatakan atau diperintahkan oleh guru. Seperti menulis jawaban pertanyaan guru jika guru telah memerintahkannya, memberi jawaban jika telah menunjukkannya. Terus, cara untuk mencapai disiplin yang baik. Jadi cara yang paling sangat baik yang harus dicapai siswa yang harus dapat dilakukan oleh guru yaitu, jadi kita sebagai guru itu kita harus dapat memberikan teladan yang baik bagi anak-anak ya, agar mereka bisa berdisiplin dengan baik, dan guru juga harus dapat memberikan dukungan, motivasi kepada anak tersebut. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang guru yang baik. Selanjutnya, tinjauan mengenai siswa. Pertama, siswa kelas 10. Siswa kelas 10 SMK Negeri Tuanas di Indonesia pada umumnya berusia 10 tahun ke atas ya. Siswa kelas 10 pada masa ini sudah semakin luas lingkungan pergaulannya. Sudah banyak bergaul dengan orang-orang di luar rumah, yaitu dengan teman bermain di sekitar rumah, dengan teman di sekolah, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini menurut Rita Eka Izati pada tahun 2008, pada masa anak kelas 10 atau masa-masa muda yang sudah semakin luas lingkungan pergaulannya, anak sudah banyak bergaul dengan orang-orang di luar rumah, yaitu dengan teman bermain di sekitar rumah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, tinjauan tentang penyebab rendahnya kedisiplinan siswa. Di sini kita tahu bahwa disiplin diartikan sebagai penataan perilaku ya dari peri hidup sesuai dengan ajaran yang dianut oleh salah satu ahli yaitu Ribeiro atau Maria Jewanta pada tahun 2005. Yang dimaksud dengan penataan perilaku yaitu kesetiaan dan kepatuhan seseorang terhadap penataan perilaku yang umumnya dibuat dalam bentuk tata tertib atau peraturan harian. Seseorang dikatakan berdisiplin apabila ia setia dan patuh terhadap penataan perilaku yang disusun dalam bentuk aturan-aturan yang berlaku dalam satu institusi tertentu. Di sini kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Jadi di sini dalam pendekatan penelitian kualitatif menurut Lexi Jomoyang pada tahun 2009, pendekatan penelitian kualitatif berakil dengan hipotesis muncul dan dapat digambarkan. Penelitian sebagai instrumen menurut Lexi Jomoyang pada tahun 2009, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian mengenai perilaku. Jadi sini juga menurut Sugiono pada tahun 2005, ia menyebutkan bahwa istilah penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Seterusnya, waktu dan tempat penelitian. Pertama, waktu penelitian. Penelitian berjudul Identifikasi Penyebab Rendahnya Kedisiplinan Siswa kelas 10 SMK Negeri Tuanas di Kabupaten Timur Tengah Selatan telah dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri Tuanas, Kecamatan Tuanas, Kabupaten Timur Tengah Selatan, di sekolah dan di lingkungan rumah subjek tersebut. Subjek penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kedisiplinan siswa kelas 10 SMK Negeri Tuanas. Kelas 10 yang dijadikan subjek penelitian yaitu saya. Penelitian ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan guru, siswa, orang tua. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu dapat merupakan sebuah langkah yang paling strategi dalam penelitian tersebut. Karena tujuan utama yang paling dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural atau setting, kondisi yang alamiah, sumber data primer. Jadi di sini teknik non-tes yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang pertama, observasi. Jadi menurut salah satu para ahli, Sunaria Kartadinata, pada tahun 1999, observasi atau pengamatan yaitu cara untuk mengamati suatu keadaan atau suatu kegiatan atau tingkah laku. Wawancara mendalam dilakukan dalam konteks observasi partisipasi. Menurut MC Milan dalam Schumacher pada tahun 2009, wawancara yang mendalam adalah tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan, bagaimana menggambarkan dunia mereka, dan bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaannya tentang kejadian-kejadian penting dalam kehidupannya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, checklist, daftar centang, pedoman, wawancara, dan pedoman pengamatan. Seterusnya, keabsahan data. Di sini menurut salah satu para ahli, Moleong pada tahun 2002 mengemukakan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Jadi menurut salah satu para ahli, Nasution, pada tahun 1988 menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan langsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Di sini ada beberapa data yang digunakan dalam aktivitas. Yang pertama, data reduction atau reduksi data. Yang kedua, data display atau penyajian data. Dan yang terakhir, conclusion drawing atau verification. Jadi inilah hasil presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat siang.